Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Tabalong Dialog. Kembali bersama saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Pemirsa, di episode kali ini adalah merupakan salah satu episode yang spesial, khususnya bagi Kabupaten Tabalong. Karena beberapa waktu yang lalu, di awal tahun 2019 ini, Kabupaten Tabalong mendapatkan sebuah kado yang cukup spesial yang diberikan bukan sembarangan kado, tapi merupakan kerja keras dari seluruh elemen di Kabupaten Tabalong, baik itu unsur pemerintah, unsur swasta, perusahaan-perusahaan, maupun masyarakatnya sendiri, yang dalam hal ini ada aktivis dan lain sebagainya. Dan pemirsa, tema kita pada kali ini adalah seputar pencapaian adipura yang baru saja diraih oleh Kabupaten Tabalong. Dan untuk diketahui bahwa kalau dalam istilah sepak bola itu ada istilahnya hat-trick, atau 3 kali beruntun. Nah, ini Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kabupaten mungkin, atau mungkin satu-satunya mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini yang 3 kali secara berturut-turut berhasil meraih Piala Adipura di Kabupaten Tabalong. Oke, untuk itu di episode kali ini saya sudah mengundang beberapa orang narasumber. Mereka ini sebenarnya merupakan, ada yang merupakan leading sektor, ada juga merupakan istilahnya perwakilan. Karena bagaimanapun juga ini merupakan secara seluruh ya, masyarakat Kabupaten Tabalong secara seluruhnya. Oke, baik, langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber yang kami datangkan di acara Tabalong Dialog pada malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Rowi. Oke, selamat malam Bu Rowi. Baik, nah Bu Rowi ini merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dan mungkin sudah sering juga datang di acara Tabalong Dialog kita ini. Oke, kemudian selanjutnya ada Bapak Zainal Abidin. Nah, beliau ini merupakan Kasih Perlindungan Hutan KPH Tabalong. Selamat datang Pak di acara Tabalong Dialog. Oke, baik, dan yang di ujung, yang paling terakhir di sini ada Bapak Isyayar Apatasumba. Beliau ini merupakan aktivis lingkungan. Nah, oke, selamat datang Pak. Oke, apa kabar Pak? Baik. Oke, baik, pemirsa, langsung saja kita akan mulai perbincangan kita seputar pencapaian adipura yang telah diraih Kabupaten Tabalong, hat-trick atau 3 kali berturut-turut ini. Baik, yang pertama saya akan mulai berbincang-bincang mungkin dengan Kepala Dinas Leading Sektor yang memang yang mengurusi seputar lingkungan gitu ya di Kabupaten Tabalong, Ibu Rowi. Baik, Ibu, selamat Bu. Saya mengucapkan selamat untuk semuanya. Oke, selamat untuk semuanya. Ya. Tapi bagaimanapun juga Ibu ini kan sebenarnya dinasnya merupakan dinas yang leading sektor ya dari pemerintah Kabupaten Tabalong. Ini kalau boleh berbicara dulu Bu, ini seputar pencapaiannya dulu nih. Ini kan hat-trick ya atau 3 kali berturut nih. Gimana nih tanggapan Ibu secara pribadi Bu? Kalau pribadi saya sangat-sangat bersyukur, artinya kita dengan situasi dan kondisi yang semakin tidak mudah ya, karena sektor penilaian lebih ketat, persyaratan dan sebagainya juga semakin ketat, dan tantangan di lapangan juga tidak, sebagaimana kita tahu juga tidak mudah, tapi kita masih mampu, dan itu adalah berkat kerjasama semua pihak. Saya bilang tadi sudah disebutkan, pemerintah, swasta dan masyarakat sama-sama bersama bekerja, dan pada akhirnya kita bisa mempertahankan untuk yang ketiga kali. Oke, baik. Ini kalau boleh tahu, ini katanya apa nih Piala Adipura jenis apa nih jenisnya yang didapatkan Tabalong tahun ini? Jadi kita Tabalong untuk ketiga kalinya adalah meraih Piala Anugerah Adipura ya untuk skala kota kecil. Ya, jadi sudah ketiga kalinya ini. Nah, mungkin ada yang bertanya apa sih kota kecil dan sebagainya. Jadi acuannya adalah kita berpijak pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 53 itu tahun 2016 yang diterbitkan bulan Juni, itu tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Nah, jadi di sana di salah satu pasalnya, di pasal 10 itu disebutkan bahwa adipura itu dikategorikan ke dalam kelompok berdasarkan kategori fungsi kota. Nah, fungsi kota ini kita tahu secara umum adalah ada kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Apa itu kota kecil? Ketika dia jumlah penduduk di perkotaannya adalah 100 sampai 20.000 sampai dengan 100 jiwa, itu dia dikategorikan masuk dalam kelompok kota kecil. Nah, kemudian kota sedang itu 101 sampai dengan 500 jiwa, itu adalah kota sedang. Tetapi kemudian ketika kota besar adalah 501 sampai dengan 1.000. Kota metropolitan di atas 1.000 jiwa. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian Tabalong kan tadi termasuk Adiwiyata yang kota kecil Bu ya.
Ini kalau boleh tahu nih, Kabupaten Tabalong kan tadi mungkin saya ngatakan di awal tadi hat-trick itu 3 kali berturut-turut. Sebenarnya kalau dari Ibu, ya kalau tadi kan secara pribadi Bu ya, kalau sekarang ada mewakili pemerintah Kabupaten Tabalong atau mungkin leading sektor, kenapa sih Bu kok Tabalong bisa dapat hat-trick gitu loh? Menurut Ibu tuh kira-kira apa kok bisa gitu loh? Lagi-lagi semua pihak harus ada di dalamnya. Ini ada perwakilannya yang ada di dalam sana. Makanya saya mulai dari Kementerian terima penghargaan itu dapat penghargaan, begitu diucapkan selamat ke saya bilang bukan hak saya sepenuhnya, karena semua pihak ada di sana. Kecil, besar, perannya semua ada. Ya, jadi kebahagiaan ini adalah kebahagiaan seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong, seperti itu. Oke, baik. Kalau di penilaian sendiri nih Bu, kan untuk mendapatkan hasil atau juara gitu kan pasti ada penilaian-penilaian seperti ujian layaknya. Apa sebenarnya penilaian dari Adipura itu Bu, yang selama ini menjadi penilaian? Baik, jadi kita tadi sudah sebutkan kita adalah kota kecil ya. Nah, di kota kecil ini, kalau kita bicara kota kecil di pasal 12, itu jelas di ayat kedua itu, bunyinya pemantauan pelaksanaan untuk nilai kerja, yang dinilai itu ada nilai kinerja pemerintah dan sistem manajemennya. Nah, itu kita ada 4 kota kecil. Itu adalah yang pertama, pengelolaan sampah dan ETH, kemudian juga pengendalian pencemaran air, kemudian juga kaitan dengan masalah pertambangan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, dan yang keempat itu adalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, jadi 4 komponen itu yang ada di penilaian yang diinikan untuk di kota kecil, seperti itu. Oke, baik. Ini kita tahan dulu ya sebentar. Boleh. Ya Pak. Saya mau mungkin ke Pak Isayar dulu nih. Baik Pak, Bapak kan sebagai aktivis lingkungan ya. Kalau boleh minta tanggapannya Bapak pribadi dengan Kabupaten Tabalong meraih penghargaan Adipura, gimana Pak tanggapan Bapak? Ya, syukur, alhamdulillah. Artinya pemerintah Kabupaten Tabalong pada tahun 2018 kan mendapat penghargaan, dan itu juga peran pemerintah daerah beserta jajaran bawahnya, dan juga kalau kebetulan masyarakat seperti saya dibilang terlibat, ya terima kasih juga. Itu artinya bagaimana ke depan Tabalong ini bisa juga harus tetap bersih, tetap asri, apa segala macam, dengan kita menanam pohon dan juga kebersihan lingkungan. Gitu. Oke, baik Pak. Kalau boleh tahu nih, Bapak nih sebagai aktivis lingkungan ini seperti apa Pak selama ini Bapak apa istilahnya? Sebagai seorang aktivis itu apa yang Bapak lakukan seperti itu? Itu berawal dari kondisi terutama di daerah Pegunungan Meratus itu, kalau dulu setelah perusahaan kayu keluar, jadi masyarakat banyak masih terlibat dalam hutan kayu. Nah, di situ saya pikir kalau lama-lama ini kayu akan habis. Nah, terus karena ke depannya gitu loh. Seperti ulin itu kan pohon langka. Jadi saya mulai tahun 2008 itu saya coba itu nanam ulin. Jadi waktu itu pohon ulin, bibit ulin yang dari alam saya ambil, saya pindahkan ke kebun dekat kampung, ditanam di sana. Waktu saya bawa itu dibilang saya ini orang gila gitu loh. kapan mau jadi uang kalau tanam ulin atau tanam kayu gitu. Nah, itu jadi sejak kapan Pak? Sejak kapan? Tahun 2008. 2008 ya? Lumayan. Ya, 2008. 10-11 tahun. Nah, terus dari situ akhirnya kita sering diajak terlibat. Waktu itu Dinas Kehutanan Kabupaten. Jadi sering kita diajak, akhirnya kita ikut menanam. Apalagi sekarang programnya Pak Paman Birin, menanam dan menanam, revolusi hijau. Jadi itulah. Jadi siap ada kegiatan di sini di Tabalong, kami sering ikut terlibat gitu loh. Oke, baik. Ini saya kembali lagi mungkin ya ke Bro Wi. Tadi salah satu adalah faktor yang Ibu sebutkan tadi, penilaian adalah apa tadi? Kebakaran hutan dan lahan, dan beliau ini justru yang menanam seperti itu ya. Oke. Nah, ini kalau boleh dibilang untuk penilaian ini sendiri kemarin di mana-mana aja Bu titik-titiknya. Baik. Saya ini bukan cuma ke Arkutul aja Bu ya, mungkin semua ya. Jadi gini, saya sebelum
ke sana. Iya, Saya coba sambung yang tadi. Oke, Jadi tadi iya. kan tadi ada yang dinilai itu adalah sistem manajemennya, kemudian juga capaian kinerja pemerintah. Tadi sudah ada 4, ada masalah ETH dan pesampahan, kemudian ada pencemaran air, kemudian ada lagi masalah karhutla, kemudian juga keberadaan pertambangan itu sendiri. Nah, ketika kita bicara tentang sampah dan ETH, maka ada 2 lagi ketentuan, ada yang wajib dan ada yang tambahan. Nah, untuk yang wajib ini lokasinya adalah pemukiman yang menengah dan sederhana, kemudian jalan itu ada arteri dan kolektor, kemudian pasar, pertokoan, kemudian perkantoran, sekolah, rumah sakit, kemudian terminal, kemudian kalau kita punya pelabuhan-pelabuhan seperti itu, kemudian hutan kota, taman kota, saluran terbuka, TPA, bank sampah, kemudian fasilitas pengelolaan sampah skala kawasan. Itu wajib. Ya, jadi wajib dengan bobot yang sudah ditentukan. Semuanya ini nanti adalah bobotnya 100%. Nah, kemudian lokasi tambahan lainnya adalah bandara, kemudian sungai, itu tambahannya. Nah, ini yang di dalam permen ini jelas ini kan bobotnya nanti adalah harus 100%. Nah, kemudian untuk yang masa pencemaran air, kita memang tidak ini pencemaran air ini yang diinikannya juga adalah sistem manajemennya dan itu langsung nanti tim LHK yang akan melakukan pemantauan. Jadi kita tidak bisa, kalau kata orang direkayasa itu tidak bisa karena mereka langsung yang akan melakukan pemantauan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kaitan dengan masalah kerusakan akibat pertambangan itu akan ditentukan penilaiannya ketika misalnya ada kasus atau kemudian ada sengketa, kemudian juga yang berdampak pada ini dan tidak terselesaikan. Itu kategorinya ada di sana dan itu nanti ada pasal sendiri mengatur. Begitu juga dengan karhutla. Kalau karhutla ini pemantauannya juga sebenarnya tidak bisa kita rekayasa ya Pak ya, karena dia dengan satelit. Dia dengan satelit, semua dilihat di sana dan itu juga nanti ada kategorinya. Ketika kabupaten kota misalnya di tahun ini dia punya titik api, tetapi pada saatnya nanti di tahun penilaian ini dia akan mengacu ke data tahun sebelumnya. Nah, ketika ada peningkatan itu maka akan ada pengurangan nilai terhadap total nilai yang dicapai kabupaten. Nah, jadi kalau penilaian total itu didapat dari tadi ETH, pesampahan dan pencemaran saja. Tetapi ketika ada masalah karhutla, maka upaya yang tadi maksimal di nilai total tadi itu akan dipangkas. Rasanya itu paling tinggi nilai pemotongan adalah 3 poin. Nah, begitu juga dengan pertambangan tadi itu juga paling tinggi adalah 2 poin. Ketika tidak diselesaikan dengan baik, itu akan menjadi pengurangan seperti itu. Baik. Ini sebelum membahas masalah hutan dan kebakaran hutan dan lahan, ini mumpung masih ada di sini. Saya sambung lagi. Tadi ada pertanyaan berapa titik pantau. Paling tidak itu berdasarkan tadi kriteria untuk yang ETH dan pesampahan tadi paling tidak ada 23 titik pantau ya. Jadi untuk pemukiman menengah dan sederhana sudah ada. Kalau jalan itu ada jalan Insinyur Pramono sampai ke Basuki Rahmat. Kemudian di stadion itu ada kolektornya, kemudian Pasar Tanjung sendiri termasuk pertokoannya ada di situ. Kalau perkantorannya kita ingat Setda ya, DPMPT sebagai salah satu perwakilan dari dinas yang memberikan layanan publik. Kemudian juga satunya lagi adalah Disperkimtan. Nah, lalu untuk sekolah ini 3 tingkatan, ada SD, ada SMP, ada SMA. SD-nya itu adalah SD di Moempudak, saya lupa namanya, Blimbing atau Garuda yang dekat Menara itu satu. Untuk SMP-nya SMP 2 Moempudak yang ada dekat Islamik. SMA-nya itu ada di SMA 1 Tanta. Jadi ada minimal 3 itu perwakilannya. Lalu rumah sakit sudah, terminal, jelas kita punya terminal, hutan kota kita juga ada, taman. Kalau taman yang pasti adalah Tanjung Bersinar Park dengan Taman Giat. Seperti itu, karena yang diinikan adalah taman-taman yang milik pemerintah, ya, yang sifatnya adalah public, bukan private. Lalu TPA Mabuk Air. Nah, TPA ini dia khususan TPA sendiri, nanti ada komponennya. Kemudian bank sampah kita ada 2 yang kita datangin kemarin, ada yang di Sulingan dan ada yang di Bangunsari. Dan yang tidak kalah penting adalah fasilitas pengelolaan sampah skala kawasan tadi adalah TPS 3R. Kita 3 punya, di Pelamboyan 1, di Maluyung 1 dan di Mabuk Air 1. Kemudian juga bandara ditambah dengan sungai. Kalau sungai kemarin kita yang dipantau adalah di 2, Jembatan Cendrawasih dan Jembatan Hikun. Baik, ini sebelum kita lanjutkan lagi Bu, sebenarnya masih ada beberapa yang ingin saya tanyakan juga, tapi kita harus jeda dulu ya. Pak, kita setelah ini Pak Jenal ya, gilirannya. Baik, kita akan jeda dulu pemirsa. Setelah jeda yang satu ini kita akan kembali lagi membahas seputar pencapaian Adipura yang telah diraih oleh Kabupaten Tabalong. Tetap bersama kami di Tabalong Dialog setelah jeda yang satu ini.
Oke, baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Baik Bro, tadi kan Ibu sudah menyampaikan tentang bobot komponen, maksud saya komponen penilaian. Ini kalau tentang bobot berapa sih penilaian dari masing-masing komponen tadi Bu? Mungkin bisa dilanjutkan Bu? Baik, saya coba lanjutkan ya. Tadi sudah saya sebutkan pedoman untuk program Adipoya ini adalah Permen LH nomor 53. Nah, di lampiran ketiga itu jelas di sana diinikan untuk sektor pesampahan dan LTH ini kan yang dinilai adalah capaian kinerja pemerintah dan sistem manajemennya. Nah, untuk capaian kinerja pemerintah ini sendiri itu sudah ditentukan bobotnya ada 1% dengan komponen tadi yang sudah sebutkan juga yang 23 tadi itu ada masuk di dalam sana semua komponennya. Jadi yang pertama adalah perumahan ke pemukiman itu 6% bobotnya, kemudian jalan itu 5%, pasar 7, pertokoan itu 4, kemudian perkantoran 4, kemudian sekolah itu 6, terminal itu ada 5, kemudian kita kereta api tidak punya, padahal di sini bobotnya juga adalah 3, kemudian pelabuhan kita tidak punya, tapi itu juga dibobotkan 3, bandara itu bobotnya 2, lalu di sini rumah sakit bobotnya 5, TPA bobotnya adalah 11, jadi TPA ini yang paling tinggi, bobot untuk di RTH dan pesampahan. Lalu untuk perairan terbuka itu bobotnya adalah 4, yang tadi yang sungai tadi. Kemudian ketika kita punya pantai wisata, ini kita harus punya bobot 3, bank sampah itu 7 bobotnya. Lalu bank sampah induk 5. Kemudian fasilitas pengelolaan sampah skala kota yang tadi TPS 3 itu bobotnya 10. Jadi ini kalau saya bilang memang kelihatannya pengelolaan sampah itu yang menjadi ini. Tadi TPA dengan skala kawasan. Kemudian pengelolaan ETH itu hutan kota 5, kemudian untuk taman kotanya juga 5. Nah, jadi seperti itu bobotnya khusus untuk yang sampah dan RTH-nya. Nah, kemudian pembobotan nilai Adipoya untuk skala kota kecil dan sedang itu adalah yang pertama pengelolaan sampah dan RTH itu 90%, 5%-nya adalah sistem manajemennya, kemudian 95%-nya adalah capaian kinerja. Jadi yang 100% tadi harus tercapai 95%-nya. Kemudian untuk pengendalian pencemarannya ini 100% yang tadi sudah diinikan. Nah, untuk bisa masuk ke tahap penilaian Adipoya ini kan ada 3 tahapan. P1 penilaian tahap pertama, kemudian tahap kedua, kemudian yang kedua verifikasi. Syarat untuk bisa masuk ke dalam verifikasi itu minimal total nilai kita adalah 75. 75 ya untuk skala kota kecil. Seperti itu. Oke, baik. Tadi salah satunya tadi ada sampah ya Bu ya, ngomongin tadi dengan TPA tadi yang terbesar tadi TPA. Ya. Ini kalau berbicara tentang TPA Bu, kalau di Kabupaten Tabalong kan kalau nggak salah selain di Mabura ya, itu ada di Bongkang juga gitu. Itu gimana nanti ke depannya Bu? Jadi baik. Atau mungkin saat ini dulu gimana kondisinya? Saat ini memang sampai dengan 2018 kita masih mengandalkan TPA Mabura sebagai objek yang dinilai. Karena memang kita di 2018 masih proses untuk pembangunan TPA Bongkang. Nah, ke depan 2019 kita targetkan TPA Bongkang itu sudah bisa kita operasionalkan dengan sistem yang lebih bagus dari yang di Mabura. Kalau boleh saya bilang, kalau di Mabura itu kita masih kontrol landfill, tetapi ketika kita di Bongkang nanti itu sudah sanitary landfill sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 28 tahun 2008 ya kalau tidak salah tentang masalah pesampahan, di mana TPA adalah wajib sanitary landfill seperti itu. Nah, kaitan dengan ini mudah-mudahan kita tidak meleset nih di 2019 kita sudah bisa. Nah, tetapi TPA yang di Mabura juga tidak kita tinggalkan di situ, nanti akan tetap kita manfaatkan untuk edukasi. Oke, masih bisa digunakan. Masih bisa kita gunakan di sana edukasi kaitan dengan bagaimana pelatihan-pelatihan untuk pengelolaan sampah, pemilahan dan sebagainya ada di sana nanti seperti itu. Oke, baik. Selain itu Bu, ada juga kan tadi sempat disinggung tentang sekolah Bu ya, karena sekolah tadi kan ada juga tadi beberapa sekolah yang memang jadi sasaran penilaian. Iya, betul. Sebenarnya sasaran penilaian ini sekolahnya gimana Bu, dipilih acak atau karena mereka termasuk sekolah adiwiyata atau gimana Bu? Acak, jadi tidak harus adiwiyata. Jadi mereka juga dipilih secara acak, tidak adiwiyata. Oke, baik. Kalau kaitannya dengan banyaknya sekolah adiwiyata di Tabalong, apakah juga termasuk penilaian, Bu? Pasti ada kontribusinya, tetapi memang untuk di dalam penilaian sampai dan verifikasi memang
3 sampel ini yang akan diinikan, tetapi pada saat kita membuat dokumen untuk disampaikan kepada tim penilai Adipura, data tentang sekolah Adiwiyata disampaikan, kemudian juga kaitan dengan pelaku-pelaku yang peduli lingkungan ini juga ada di sana, termasuk juga masalah kebakaran hutan dan lahan itu semua ada di dalam sana, sampai dengan masalah tadi yang saya bilang pengendalian terhadap kerusakan akibat pertambangan itu juga akan kita anukan di sana. Jadi semua itu membawa dampak kepada hasil yang kita capai saat ini. Oke, baik. Ini mumpung sudah ngomongin kebakaran hutan dan lahan ini, kalau dari penilaian Ibu sendiri terkait dengan untuk kebakaran hutan dan lahan ini seperti apa di Adipura, Bu? Jadi begini, saya sebenarnya berharap hari ini ada 2 yang datang. Ketika bicara hutan, KPH, karena memang wewenangnya, tetapi ketika bicara tentang lahan itu adalah BPBD. Nah, tetapi tidak ada masalah ini. Nah, kebakaran hutan tadi sudah saya sebutkan. Ketika di Pesampahan dan RTH tadi yang sudah disebutkan 100% bobotnya tadi dan penjemaatan tadi kita sudah mencapai angka 75, maka mereka akan compare ke datanya kehutanan, kebakaran hutan dan lahan tadi. Dan itu tidak bisa direkayasa. Mereka monitor pakai satelit. Ketika terbaca, misalnya tahun ini ya, tahun 2017 kemarin kita tidak ada kebakaran hutan ya Pak ya, 0 ya kasarnya seperti itu. Ketika tahun ini ada, itu akan mempengaruhi. Ada pengurangan nilai terhadap yang kita capai. Misalnya 75 tadi, ketika terpantau ada titik api, maka itu akan dikurangi. Kemungkinan kita tidak akan bisa ikut verifikasi seperti itu. Begitu juga dengan pertambangan tadi. Ketika pertambangan ada terbaca oleh mereka ada kasus yang tidak terselesaikan dan berdampak pada masyarakat, kita akan dikurangi. Jadi itu sama sekali nggak bisa dimanipulasi? Nggak bisa dimanipulasi kalau yang udah itu. Karena sistemnya makanya tadi di kehutanan itu ada 2 ya Pak ya. Nanti mungkin silakan didetailkan lebih ini masalah kebakaran hutan tuh selama ini dianggap orang ya ketika hutan terbakar itu adalah kebakaran hutan. Tapi nanti mungkin didetailkan di sini. Nah, itu yang kita kawal betul-betul, kita edukasi masyarakat jangan sampai pada saatnya nanti terbaca yang pembukaan lahan tapi kebaca adalah titik api kebakaran hutan. Itu fatal sekali di Adipura kita. Baik, nih sekarang waktunya nih Pak Zainal Abidin ini benar. Baik Pak, gimana nih Pak, kalau Bapak sendiri menilai kita termasuk kita berhasil membawa pulang Piala Adipura seperti itu, dan ini 3 kali berturut-turut. Dan tadi sempat disinggung sama Bu Roy bahwa Karhutla sebenarnya merupakan salah satu penilaian juga seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, di tahun 2018 ini gimana Bapak menilai atau apa yang Bapak lihat tentang apakah ada Karhutla di Kabupaten Tabalong atau tidak Pak? Jadi sebenarnya kebakaran hutan dan lahan itu ya untuk ini ya di tupoksi kami ya di kehutanan, jadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong merupakan UPTD-nya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi titik api itu kan dipantau satelit itu bukan berarti belum berarti kebakaran. Jadi titik api itu. Nah, kalau selama ini kami yang lihat sepanjang tahun 2018 itu adalah pembakaran secara disengaja. Jadi masyarakat pada umumnya membuka lahan dengan cara dibakar. Nah, jadi titik-titik itu yang terpantau oleh satelit di tahun 2018. Jadi untuk tahun 2018 bisa dikategorikan tidak ada terjadi kebakaran yang cukup luas. Jadi cuma beberapa spot-spot karena tadi terjadi pembukaan lahan oleh masyarakat untuk berladang, berkebun gitu. Oke, kalau boleh tahu itu titik-titik itu kebanyakannya mungkin di daerah yang hutan kah atau daerah apa istilahnya persawahan kah Pak, atau gimana Pak? Atau di daerah memang di sekitar pemukiman gitu? Pada umumnya kalau kebakar titik-titik api itu kalau hotspotnya hotspot kan titik api ya, jadi hotspot itu terjadi di daerah ini ya kebun, jadi kebun karet yang merupakan kadang ada yang masuk dalam kawasan hutan. Jadi memang kita bedakan Pak ya. Jadi kalau wewenang kami kalau misalnya ini di luar konsesi ya, daerah izin itu merupakan tanggung jawab kami ke dalam kehutanan, kemudian bersama-sama BPBD untuk meng-ground check kemudian memadamkan titik api tersebut. Kemudian kalau di dalam konsesi itu kita arahkan untuk pemilik izin untuk segera menangani masalah tersebut, dalam artian tetap kita pantau, tetap kita koordinasikan bahwa titik api itu harus benar-benar sudah dikendalikan. Jadi dalam konsesi misalnya ada dalam izin perusahaan kayu ataupun perusahaan tambang gitu. Oke, baik. Jadi begitu didapati hotspot di daerah mana gitu misalnya, itu biasanya langsung ada seperti apa Pak biasanya yang dilakukan oleh kehutanan gini Pak?
Jadi kita ada ini ya, ada semacam sistem ini ya, sistem pengendalian. Jadi kita ada di KPH sendiri ada tim untuk memantau titik api. Jadi hotspot kita ada aplikasi dari LAPAN, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional itu ada aplikasi. Kemudian ada aplikasi Sipongi, juga itu dari Dirjen PPI di Manggala Agni ya, untuk Dirjen Kehutanan Pemantauan Perubahan Iklim, Dirjen PPI, kemudian Direktorat Pengendalian Kebakaran dan Lahan. Jadi setiap terbaca titik hotspot kita pantau, langsung kita terjunkan tim, kita overlay dengan peta kawasan hutan, kemudian kita tentukan titik koordinat, tim siap bergerak ke arah situ. Kemudian kita ada juga manajemennya, kalau misalnya tersebut itu agak jauh, kita ada mempunyai masyarakat peduli api ya. MPA. Jadi masyarakat peduli api itu yang kita bentuk. Jadi mereka kita komunikasikan ada titik api di sekitar desa mereka, jadi mereka yang langsung ke lapangan juga memeriksa. Jadi sebelum kita turun, mereka sudah turun duluan gitu. Oke, tadi yang kasus-kasusnya tadi ternyata memang karena ada mungkin sedikit atau mungkin beberapa yang memang ternyata membakar sendiri mungkin lahan mereka pribadi gitu Pak ya. Iya. Nah, itu gimana Pak? Maksudnya yang dilakukan oleh KPH Tabalong sendiri Pak bagi mereka? Sebenarnya kita untuk menangani masalah karhutlah ini kita mengedepankan pencegahan. Jadi preventif. Jadi sifatnya itu kita lebih duluan. Misalnya kayak gini kan untuk menyongsong musim kemarau, kita tidak pas musim kemarau kita patroli, kita jadi ada penyuluhan. Jadi penyuluhan itu terbagi dua, secara lisan maupun tulisan. Secara lisan kita langsung ke lapangan, lakukan patroli, dianggap di daerah-daerah yang dianggap rawan kebakaran, kita dengan aparat desa ataupun masyarakat yang kita temui di lapangan. Kemudian secara tulisan ada spanduk-spanduk, selebaran-selebaran. Kemudian yang usaha kita, kemudian yang ketiga kita membentuk tadi yang saya sebutkan tadi, masyarakat peduli api. Jadi kita bentuk di situ suatu kelompok masyarakat yang sifatnya nanti itu mereka juga menyuluh kepada masyarakat di situ. Kemudian kalau misalnya ada titik api atau hotspot, jadi misalnya ada masyarakat yang berusaha membakar ini ya untuk membuka, mereka yang ini lebih dulu menyuluh, kemudian mungkin membantu mengatasi untuk pemadamannya gitu. Oke, masyarakat peduli api ini di mana saja Pak? Apakah semua di kecamatan kah atau di desa atau di mana Pak? Atau titik tertentu? Kita sekarang ini mempunyai 9 MPA. 9 MPA yang sudah kita bentuk. Jadi itu tersebar di desa-desa. Jadi memang kita utamakan di tingkat yang paling utama, yang paling bawah. Jadi karena kalau kita di tingkat kecamatan kota, kalau misalnya terjadi hotspot, kita harus misalnya anggap di daerah Panaan, kita harus ke sana, atau daerah anggap Santuun. Nah, kita ke arah sana kan agak susah kan kalau mereka sudah kita bentuk ini MPA-nya di tingkat desa, nah, mereka lebih duluan, lebih efektif seperti itu. Gitu. Oke, dan dampak yang didapatkan Pak dari itu di tahun 2018 kemarin khususnya, karena kan kita dapat Adipura nih, berarti kan ada hal yang dilakukan tuh sehingga paling nggak meminimalisir seperti itu. Apa yang selama ini dilakukan Pak yang sehingga paling nggak hasilnya ini Adipura gitu loh? Sebenarnya kalau kita ya artinya kita memang kewajiban kita ya di tupoksi kita. Jadi kami kalau itu alhamdulillah artinya kami bekerja bisa menyumbang untuk Adipura. Cuma walaupun ini sebenarnya kita niatnya bukan untuk mencapai Adipura, itu memang kita niatnya di Kesatuan Pengelola Hutan Tabalong itu memang untuk meminimalisir jumlah titik hotspot, jumlah titik api. Jadi pembakaran itu kita supaya ini. Jadi kita penyuluhan, misalnya masyarakat membuka lahan tanpa bakar, istilah kami PLTB, pembukaan lahan tanpa bakar. Jadi kita semacam sosialisasi kepada masyarakat begini caranya. Jadi mereka agak mengerti. Jadi kita langsung ke tingkat desa-desa terutama yang kita anggap rawan. Misalnya tahun ini di kecamatan ini ada beberapa titik hotspot yang agak tinggi di kecamatan lain. Jadi kita ke arah situ yang lebih kita utamakan ini untuk melakukan patroli. Jadi kita suluh masyarakat aparat desanya gitu. Tapi dari sekian banyak mungkin dari awal mungkin sampai dengan saat ini Pak, sampai dengan tahun ini semua titik hotspot tadi sebenarnya masih bisa dijangkau ya sama kita ya, atau mungkin ada memang yang belum bisa terjangkau? Kita kerja di kehutanan ya. Jadi mau tidak mau kita harus mencapai. Jadi memang tidak ada alasan untuk ini. Jadi kita kan punya tim khusus untuk monitoring hotspot itu. Jadi mereka kadang harus ngetrail, bahkan kadang ini kan harus tempuh dengan berjalan kaki kayak gitu untuk memastikan bahwa titik api itu, hotspot itu
apa betul terjadi kebakaran, karena memang hotspot itu belum tentu titik api. Jadi bisa saja deposit batu bara yang terbakar seperti kayak di Adaro, itu Sponkom istilahnya, deposit batu bara yang terbakar. Kemudian bisa ini ya bias. Jadi kita memang kerjanya kalau kita di situ tingkat confidence-nya di atas 50%. Tingkat kepercayaannya di 50% kita pantau langsung. Jadi gitu. Oke, wah ini luar biasa sekali nih. Kalau yang lain mungkin di kota, di depan rumah, di sekitar lingkungan, kalau beliau ini dan timnya langsung masuk nih ke hutan-hutan ini dengan menjaga agar terhindar dari asap gitu kan. Oke, baik, ini menarik sekali, kita akan lanjutkan lagi, tapi mungkin setelah jeda lagi Pak ya, jeda yang terakhir ini. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda yang satu ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di program Tabalong Dialog. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Baik Pak Jenal, ini kan tadi sempat disinggung juga, mungkin kita melanjutkan yang tadi nih, perbincangan yang tadi, bahwa sebenarnya dibandingkan dengan memang kebakaran yang murni kebakaran, ternyata memang ada masyarakat yang mereka membuka lahan gitu, seperti itu istilahnya. Kalau boleh berbicara Pak, apalagi ini kaitannya dengan Adipura kita, supaya mungkin di tahun depan pasti penilaian lebih susah lagi, lebih rumit lagi. Nah ini kalau Bapak sendiri sebenarnya selama ini penilaiannya tentang masyarakat sendiri Pak, pola pikir mereka gimana Pak, supaya merubah pandangan mereka dari yang mereka mungkin dulu membakar lahan untuk membuka lahan, dengan yang saat ini seperti apa Pak? Jadi kalau saya sudah berkecimpung di masalah kebakaran hutan sejak lama. Jadi kalau menurut saya untuk masyarakat Tabalong ya, dari tahun ke tahun mereka kayaknya kesadaran mereka sudah cukup baik, sudah cukup meningkat. Artinya masyarakat yang kita temui ketika kita di lapangan menemui Pak, misalnya di sini sampean ini mau buka lahan ini mau dibakar apa enggak? Oh tidak katanya. Jadi mungkin nanti saya buka dengan cara manual saja, pelan-pelan. Jadi ada sebagian yang sudah mulai bagus. Cuma tetap kita berharap peningkatan kesadaran itu tetap kita langsungkan. Jadi penyuluhan tetap kita laksanakan. Jadi supaya kesadaran mereka tetap meningkat kayak gitu. Oke baik Pak. Ini kan kebetulan itu tadi tentang yang masyarakatnya Pak ya. Kalau tentang iklim sendiri Pak, ini kan iklim selalu berganti-ganti Pak ya. Di tahun kemarin mungkin kita untuk di Kalimantan sendiri mungkin masih banyak hujannya seperti itu. Kira-kira kalau di tahun depan kayak gitu, seperti apa Pak? Mungkin ada yang prediksi yang mungkin sudah Bapak ketahui mungkin? Jadi kalau prediksi ya untuk kita dapat ada surat dari Dirjen PPI ya, Pemantauan Perubahan Iklim dari Jakarta, Direktorat Pengendalian Kebakaran dan Lahan. Jadi di situ disebutkan ada surat tembusan ke kami bahwa kita mungkin berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, dari El Nino, mungkin perkiraan kemarau nanti masuk di bulan Maret. Ramalan cuacanya. Memang pada saat ini aja kita kan Kalsel relatif aman nih, tidak ada titik hotspot. Tapi di daerah lain seperti Sumatera, Sulawesi sudah terjadi muncul titik hotspot. Kita kemarin sempat memantau di aplikasi 8, jadi ada beberapa titik hotspot yang sudah terjadi. Memang perkiraan dari BMKG kemarin kita sempat ketemu dengan ini ya dari PPI, mereka mengatakan bahwa ramalan dari BMKG itu bahwa untuk tahun ini cuaca mungkin agak lebih ekstrim dari tahun tadi, jadi mungkin lebih panas dari tahun tadi. Jadi mungkin kita harus lebih waspada lah tahun ini untuk bencana karhutla ini. Oke baik, ini saya ke Pak Isyayar dulu nih sebagai aktivis lingkungan. Baik Pak, tadi Bapak sempat juga mungkin mendengar dari pemaparan Pak Jenal bahwa mulai ada perubahan perilaku dari masyarakat yang mungkin semula mereka lebih suka membakar untuk membuka lahan seperti itu. Kalau sekarang mungkin tadi sudah ada yang mulai berpikir bahwa cara itu nggak baik seperti itu. Nah kalau Bapak sendiri menilainya seperti apa Pak? Kaitannya dengan nanti untuk Adipura seperti itu? Iya, sama seperti Pak Jainal tadi. Masyarakat kita umumnya kalau yang berkebun buka lahan itu memang
mereka dari awal, dari Datu Nini kita itu, sebelum mereka bakar, walaupun mereka harus bakar, mereka biasanya bikin batas api gitu loh, supaya api jangan melebar. Itu salah satunya. Dan sekarang juga masyarakat ini sudah mengerti juga ruginya kalau hutan itu terbakar atau ada kebakaran gitu loh. Karena masalah asap lah, masalah lingkungan dan lain sebagainya gitu loh. Oke, baik. Tahun ini tadi mungkin saya ulangin lagi bahwa tahun ini kita kembali mendapatkan Adipura seperti itu Pak. Sebagai aktivis lingkungan, apa yang Bapak harapkan kepada masyarakat Kabupaten Tabalong khususnya untuk menjaga lingkungan agar tetap hijau dan asri seperti itu? Iya. Kalau saya pribadi ya sesuai dengan kegiatan saya berusaha dan ngasih contoh paling kurang apa yang bisa kita tanam di daerah yang agak kurang tanamannya kita tanam, dan kadang-kadang kita bawa sendiri bibitnya gitu loh, tanaman kehutanan itu. Dan setiap saat juga kita siap aja kalau ada kegiatan-kegiatan untuk penanaman penghijauan itu kita. Dan masyarakat juga, masa saya bilang begini, masa orang tua mau kok yang muda-muda enggak itu. Luar biasa sekali. Iya, itu. Jadi akhirnya mereka juga kadang-kadang sekarang sudah mulai mau ikut gitu loh. Karena kalau mereka mau nanam alasan sering mana bibitnya. Saya bilang kasih ambil aja di tempat saya bibit tanaman hutan gratis gitu. Gitu. Tapi kalau lebih dari 10 bisa beli. Oke. Pak, ada mungkin Bapak, kalau Bapak pribadi ada mungkin target Bapak pribadi di tahun 2019 ini Pak untuk untuk lingkungan seperti itu? Ya, pokoknya melanjutkan apa yang ada, dan kebetulan kita punya kelompok di sana, ya tetap penanaman itu memang gitu. Dan kalau umpamanya di kota atau DHLA yang ada kegiatan-kegiatan atau kehutanan, kalau saya tahu kabar saya pasti hadir gitu. Itu seperti dulu di TPA, kemarin tahun lalu yang di lapangan Warukin kita tanam hutan kota, dan mana itu yang Tabalong Bersinar gitu. Itu ada bibit ulin, Kak. Saya lihat ada tumbuh, memang ada hidup masih. Ya. Wah, luar biasa sekali beliau ini. Oke Pak, ini kita ke Pak Jen lagi. Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Yang Bapak harapkan mungkin atau target Bapak di tahun 2019 ini khususnya untuk pencegahan karhutla supaya kita lebih baik lagi, karena target dari pasti penilaian Adipura pasti lebih susah lagi. Gimana Pak? Silahkan Pak. Kalau harapan saya pribadi maupun ini KPH ya. Jadi kami harapan saya mungkin masyarakat lebih sadar itu, jadi lebih tahu bahaya apa yang dampak dari pembukanan dengan cara dibakar. Mungkin kemudian yang kedua dengan pemerintah setempat, Pemda. Jadi artinya dengan Pemda, karena kayaknya kita kan di bawah provinsi nih. Jadi kita berharap dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini. BPBD juga tetap menjalin kerjasama dengan kita untuk melakukan ini ya, pencegahan maupun karhutla, misalnya ada posko gabungan kan, posko induk. Kemudian dari pihak swasta kita harapkan sekali, terutama dari pihak swasta, baik melalui dana CSR-nya maupun ini untuk mengaktifkan regu-regu pengendalian kebakaran di perusahaannya maupun membentuk MPA di sekitar konsesinya yang berada dalam kawasan hutan. Jadi harapan ke depan kita tetap meminimalisir jumlah titik hotspot. Jadi misalnya tahun ini kita tetap minimalisir. Jadi kalau ini berusaha dikurangi lah, minimal memang kalau harapan ke depan zero hotspot ya, tapi itu sangat tidak mungkin lah. Tapi kita dengan tim saya mungkin dari Polisi Kehutanan, penyuluh kehutanan di situ, jadi kita akan berusaha untuk meminimalisir jumlah titik hotspot tersebut. Oke, baik. Bu Rowi, dari aktivis, beliau sudah punya target nih tahun 2019 nih. Dari KPH juga sudah punya target nih untuk di pencegahan karhutla lebih baik lagi. Kalau untuk dari Dinas Lingkungan Hidup Bu sebagai leading sektor nih untuk Adipuranya Bu, gimana Bu? Kalau kita bicara target, tentu saja target kita tetap pada tahun depan kita bisa pertahankan. Kita pertahankan apa yang kita dapat sudah 3 kali ini, dan mudah-mudahan kita
saya tidak berani mengucapkan target bahwa kita misal kata Adipuya Kencana ya, kayak contoh kayak Surabaya, karena memang itu berat. Tetapi kenapa tidak kita juga bermimpi itu? Mimpi adalah semangat untuk bisa lebih baik seperti itu. Jadi kaitan target yang pasti kita tetap ingin mempertahankan Adipuya itu dengan dibantu semua pihak, masyarakat peduli lingkungan, kemudian ada kawan-kawan dari pengelola pengawal Karhutla ini, ada PPBD, ada KPHP, ada polisi, ada tentara ada di sana. Jadi semua. Kemudian juga kaitan dengan yang langsung ke kami adalah itu kaitan dengan masalah pesampahan. Nah, pesampahan ini saya juga melihat sesungguhnya bahwa perilaku masyarakat sudah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, tetapi kami tetap menghimbau bahwa bagi mereka yang masih belum menyadari bahwa sampah itu ketika saat ini mungkin tidak terlalu masalah, tetapi mungkin setahun, 2 tahun ke depan, bahkan mungkin 5 tahun ke depan itu menjadi masalah ya. Baik masalah pada kita pribadi juga pada kita semua seperti itu sampah ini. Nah, kaitannya ini saya sekali lagi menghimbau kepada masyarakat, mari kita sudah mulai sadar dengan sampah-sampah yang kita produksi sendiri untuk ditangani sedini mungkin sejak dari rumah tangga, lakukanlah pemilahan, lakukanlah pendaur ulangan dan sebagainya seperti itu, sehingga pada saatnya nanti sampah yang betul-betul tidak bisa ditangani lagi itulah yang akan masuk ke TPA. Dengan begitu TPA yang kita desain usianya misalnya 20 tahun itu memang betul 20 tahun. Nah, ketika kita masih belum melakukan penanganan sampah dengan benar, didesain 20 tahun, mungkin 5 tahun, bahkan mungkin 2 tahun udah penuh TPA kita. Nah, kaitannya ini. Kemudian kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga memang kita lihat ada beberapa titik yang masih rawan lah ya, rawan sering terjadi tumpukan sampah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan siapa yang menginginkannya. Nah, kami berharap juga ini buanglah sampah pada tempatnya. Saat ini kami terus berusaha untuk melengkapi fasilitas-fasilitas tempat pembuangan sampah. Contoh kasus kayak misalnya kayak kontainer itu kita akan upayakan untuk penambahan, kemudian juga keberadaan TPS juga ketika masyarakat memang sudah menyatakan ada lahan yang siap untuk ditempati TPS, kita akan penuhi itu dengan artinya untuk membiasakan masyarakat membuang sampah di tempat yang memang sudah disediakan seperti itu. Nah, lalu ketika dengan RTH ini kami sangat tergantung sekali dengan kawan-kawan di dinas Perkimtan yang memang tugasnya adalah kaitan masalah RTH ini, kita sama-sama. Jadi sama-sama menanam, membangun, merawat dan memeliharanya, sehingga pada saat nanti sampai di 2019 kita penilaian Adipuya, kita semua bersama-sama jalan sampai pada satu tujuan yang sama, cita-cita yang sama, kita mampu mempertahankan Adipuya dengan baik. Oke, baik. Ini tadi saya agak sedikit lupa nih Bu, ada satu tadi karena mumpung Ibu tadi ngomongin sampah ini pasti nggak terlepas sih Bu ya dari peran petugas kebersihan yang selama ini mungkin kalau saya setiap kali jalan itu beberapa di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali kan pagi-pagi biasanya Bu ya. Nah itu gimana menurut Ibu peran dari mereka itu sendiri untuk Adipura kita ini Bu? Tidak bisa dipungkiri, peran mereka memang adalah sebagai ujung tombak kami di lapangan. Mereka adalah tadi saya bilang ujung tombak kami di lapangan untuk melakukan penanganan masalah kebersihan di jalan, di komplek pemukiman, di pasar dan sebagainya seperti itu. Nah, kaitan dengan keberadaan mereka ini saya juga menghimbau kepada masyarakat, hargailah mereka. Mungkin ada pernah lihat di TV Tabalong juga kayaknya ya tentang testimoninya si salah satu ibu yang mengatakan bahwa disapu belum lama udah ini. Nah, tolonglah hargai mereka. Mereka juga adalah sama dengan kita, sebenarnya adalah manusiawikanlah mereka. Mereka sudah melakukan itu, hargai mereka. Nah, kami sendiri juga akan berupaya selama saat ini dan kedepannya kita akan upayakan untuk mereka bisa menjadi lebih di sisi kesejahteraannya akan kita upayakan seperti itu. Nah, sampai dan 2018 kita sudah bisa paling tidak menjaminkan kesehatan mereka dan selama mereka bekerja ya melalui BPJS. Nah, kita berharap semakin ke depan ini kita juga bisa istilahnya mengupayakan jaminan hari tua mereka, karena selama ini kan mereka sifatnya hanya kontrak saja, ketika putus kontrak ya selesai. Nah, tapi kita kita pengen ke depannya ini sesuai dengan masa kerja mereka itu mereka akan diinikan melalui BPJS juga ada fasilitas untuk jaminan hari tua mereka seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa kita upayakan. Kita udah mulai diskusi dan dengan kawan-kawan di kantor.
nanti akan kita coba mereka untuk melakukan dialog. Jaminan itu didapatkan memang tetap dari penghasilan mereka, tetapi kita ini kan jalannya untuk bisa ini menjadi jaminan hari tua mereka seperti itu. Oke, luar biasa sekali ini apa namanya hat trick Adipura kan nggak terlepas juga dari mereka tadi ya, luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan aja sih realisasinya bisa nunggu ya tentang kesejahteraan mereka dan tentunya satu mereka, lagi silakan, kemarin ketika kita merayakan keberhasilan kita mendapatkan Adipura kan juga sudah didengar bahwa Pak Bupati juga sudah meningkatkan ini penghasilan bulanan mereka. Ya jangan dilihat nominalnya ya. Ketika bicara 100.000 sebulan mungkin bagi kita apalah itu sebenarnya, tapi bagi mereka itu adalah sebuah penghargaan yang patut diinikan dan itu juga mampu untuk lebih mensejahterakan dan menyemangati mereka untuk bekerja lebih bagus lagi. Gitu. Oke, wah ini luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan di tahun depan ya kita bisa bukan cuma hat-trick kali 3 kali ya, 4 kali kalau perlu 5 kali seterusnya bisa terus dengan terus memperbaiki kekurangan kita. Baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara Tabalong Dialog pada malam hari ini. Saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bu Rowi, Pak Zainal, dan juga Pak Isyayar ya, Pak Isyayar, aktivis lingkungan atas kehadiran dan waktu yang bisa mereka berikan kepada untuk hadir di acara pada ini. Karena saya tahu pasti mereka-mereka yang hadir di sini sangat sibuk sekali seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi pemirsa minggu depan. Saya Muhammad Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, terima kasih. Terima kasih banyak. Bapak, terima kasih Pak. Bapak, terima kasih. Oh iya.